Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, hari ini kita akan belajar matematika lagi. Kita hari ini sudah memasuki bab baru. Kita belajar tentang denah dan skala. Sudah siap kalian belajar? Langsung saja kita mulai belajaran hari ini. Nah, hari ini anak-anak kita akan belajar denah dan arah mata angin. Sebelum kita nanti belajar tentang skala pada pembelajaran yang selanjutnya. Tujuan pembelajaran hari ini diharapkan anak-anak dapat membaca denah sederhana. Kemudian, anak-anak dapat menggambar denah letak benda. Kemudian anak-anak dapat menentukan rute perjalanan melalui denah. Baik, untuk yang pertama kita belajar membaca denah sederhana. Nah, denah itu apa sih? Denah merupakan gambaran yang menunjukkan keadaan suatu tempat atau wilayah tertentu pada bidang datar. Kemudian apa ya fungsi denah itu? Nah, fungsi denah ini hampir sama dengan peta, yaitu memudahkan kita untuk menemukan lokasi suatu tempat. Di sini bedanya, wilayah yang ditunjukkan peta itu sangat luas, sedangkan kalau pada denah wilayahnya itu sangat terbatas. Kalau pada peta itu dapat memuat gambar kota, provinsi, pulau, atau negara tertentu, sedangkan denah ini biasanya hanya menggambarkan lokasi suatu tempat, kemudian letak ruangan dalam rumah atau letak benda-benda di ruang kelas. Nah, untuk menjelaskan atau memahami letak suatu denah, kita harus belajar terlebih dahulu arah mata angin. Nah, arah mata angin merupakan petunjuk atau pedoman untuk menentukan suatu arah tertentu. Ada 8 arah mata angin yang biasanya digunakan pada kompas, peta, atau navigasi. Mungkin selama ini kalian hanya mengetahui arah mata angin itu ada utara, timur, selatan, dan barat ya. Nah, sekarang kita akan belajar 8 arah mata angin. Oke, kalian dapat lihat di sini ada 8 arah mata anginnya. Ada utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, dan barat laut. Nah, kalau selama ini mungkin hanya yang kalian tahu utara, timur, selatan, dan barat. Di sini antara utara dan timur itu ada timur laut. Kemudian antara timur dan selatan ada tenggara. Antara selatan dan barat itu barat daya. Kemudian antara barat dan utara ada barat laut. Utara itu biasanya tunjukkan yang atas ya. Kemudian selatan bawah. Kalau barat itu sebelah kiri kalian. Kemudian timur sebelah kanan kalian. Nah, ini ada beberapa contoh denah. Yang pertama, denah lokasi. Di sini ada contoh denah lokasi pernikahan. Yang selanjutnya ada denah sekolah. Dengan melihat denah sekolah, maka kita tahu ruangan-ruangan atau tempat-tempat apa saja yang ada di sekolah tersebut. Yang selanjutnya ada denah ruangan dalam rumah. Dengan melihat denah ini, kita tahu ada ruang apa saja di dalam rumah tersebut. Sekarang, mari kita simak video berikut ini.
Oke, kalian tadi sudah menyimak, kita sudah simak bersama-sama videonya. Kemudian kita tadi sudah menentukan letak rumah Jessie. Nah, selain itu tadi kita juga dapat menentukan letak-letak yang lainnya. Misalnya, toko buku berada di sebelah tenggara taman bermain. Ini toko bukunya, taman bermainnya di sini. Nah, jadi toko bukunya itu berada di sebelah tenggara taman bermain. Tenggara tadi yaitu antara timur dan selatan. Kemudian kantor pos berada di sebelah barat rumah Bayu. Rumah Bayunya di sini, berarti kantor posnya di sebelah barat, artinya di sebelah kirinya rumah Bayu. Kemudian toko roti berada di sebelah timur rumah Rizky. Toko rotinya di sini, rumah Rizkynya di sini. Berarti toko roti ada di sebelah timur rumah Rizky. Timur itu sebelah kanannya ya, sebelah kanan tangan kalian. Kemudian rumah Mita berada di sebelah barat daya taman bermain. Rumah Mita di sini, taman bermainnya di sini. Barat daya itu antara barat dan selatan. Kemudian rumah Bayu berada di sebelah barat laut rumah Jessie. Rumah Jessie-nya di sini. Kemudian rumah Bayu di sini. Artinya rumah Bayu berada di sebelah barat laut rumah Jessie. Barat laut itu antara barat dan utara. Dan sebelah barat rumah Aditya. Rumah Bayu di sebelah barat rumah Aditya. Rumah Bayu di sini, rumah Aditya di sini. Berarti rumah Bayu ada di sebelah barat rumah Aditya, di sebelah kirinya. Nah, jadi kalian harus memahami arah mata angin tadi untuk memudahkan kalian mengetahui letak-letak dari suatu tempat. Yang selanjutnya, menggambar denah letak benda. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menggambar denah letak benda atau rumah. Antara lain, tentukan salah satu benda sebagai titik acuan. Jadi kita harus menentukan terlebih dahulu benda yang akan dijadikan titik acuan. Kemudian tentukan arah mata angin pada bidang gambar. Setelah itu, gambar letak benda yang dimaksud dari titik acuan. Contohnya, buatlah denah sederhana letak tempat berikut. Puskesmas terletak di sebelah utara rumah Adit. Rumah Adit terletak di sebelah timur sekolah. Dan rumah Adit terletak di sebelah barat laut toko roti. Nah, di sini kita misalkan bahwa rumah Adit itu sebagai titik acuan. Titik acuan itu suatu titik yang jadi pusat kita sebelum menggambar letak yang lainnya, letak tempat yang lainnya. Jadi digambarkan seperti berikut. Rumah Adit tadi sebagai titik acuannya. Di sebelah utara rumah Adit, berarti di atasnya ya, utaranya, ini ada puskesmas. Kemudian di sebelah timur, rumah Adit terletak di sebelah timur sekolah. Nah, rumah Adit di sebelah timur sekolah, artinya sekolahnya ada di sini. Kemudian rumah Adit terletak di sebelah barat laut toko roti. Barat laut. Oke, selanjutnya kita belajar tentang menentukan rute perjalanan. Rute perjalanan adalah arah jalan yang dilalui seseorang saat menuju ke tempat tertentu. Coba kalian dapat menentukan rute perjalanan dari rumah kalian menuju ke sekolah. Kalian dapat menanyakan ke orang tua rute perjalanan dari rumah
menuju ke sekolah. Sekarang perhatikan denah berikut ini. Nah, pada denah berikut ini kita akan menentukan rute perjalanan yang dapat digunakan oleh Adit. Rute perjalanan dari sekolah menuju rumah Adit. Rute yang pertama, dari sekolah menuju, ke arah barat melalui Jalan Kancil 2. Kemudian setelah menemui perempatan jalan, belok ke arah utara melalui Jalan Elang 2. Sampai di ujung jalan, belok ke arah barat menuju Jalan Kancil 1. Nah, rumah Adit berada di sebelah kiri jalan. Itu yang rute 1. Kemudian yang rute 2, dari sekolah ke arah barat menuju melalui Jalan Kancil 2, kemudian melewati perempatan jalan, kemudian melewati pasar. Di pertigaan jalan kemudian belok ke arah utara melalui Jalan Elang 1, kemudian belok ke arah timur. Nah, rumah Adit di sebelah kanan jalannya. Jadi itu tadi ada 2 rute yang dapat Adit lewati dari sekolah menuju rumah Adit. Nah, rute mana yang paling yang dapat Adit gunakan? Rute mana yang lebih cepat Adit untuk sampai rumah? Nah, kalian dapat melihatnya pada video berikut ini. Baiklah anak-anak, sekian untuk pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.